mbaknya. Oh iya, saya lupa, maaf. Ada Kak Nur Andil Cakimi sebagai ilustratornya. Nah ini masuk ke halaman kedua. Mbak ini dia seorang petani getah damar. Jadi kalau di Krui itu ada yang namanya Repong Damar atau kebun damar. Itu merupakan perkebunan multikultur ya. Jadi tidak hanya satu pohon aja yang ada di sana, tapi ada pohon damar, kemudian ada pohon buah-buahan yang lain seperti itu. Jadi dia petani getah damar. Nah ini posisinya dia sedang menganyam alit. Alit itu suatu alat seperti ikat pengikat bertali yang menjaga badan si petani ini untuk mengambil getah damar seperti itu. Nah ini dia sedang menganyam alit. Kemudian si Andi mengajak mbaknya untuk pergi ke pasar, tapi mereka tidak punya uang cukup untuk beli peralatan sekolah, sehingga karena dia belum musim panen buah. Jadi ketika petani di sana itu ketika musim hujan dia panen getah damar, dan musim kemarau dia panen buah-buahan ya seperti durian, kemudian duku, manggis, cempedak. Itu petani mereka seperti itu. Oke, next slide. Ya karena dia nggak punya uang jadi dia sedih. Nah lalu mbaknya mengajak Andi untuk ke kebun damar, ingin mengambil getah damar untuk dijual ke pasar. Getah damar itu dipakai untuk bahan baku cat, pernis, dan beberapa ada yang menggunakan untuk industri kecantikan. Nah ini saya perlihatkan. Jadi petani damar itu unik karena dia punya alat khusus untuk mengambilnya. Alat tradisional, ada alit, ada kapak pengepat, tembilung, bebalang, yang bahan bakunya itu dari rotan, yang biasanya masyarakat sana juga yang menganyam dan membuat peralatan tersebut. Oke, ini masuk ke mereka ke hutan, ke Repong Damar atau kebun damar, karena kebunnya multikultural, multi banyak tumbuhan, jadi seperti hutan sekunder seperti itu. Seperti ini jalan di sana saya perlihatkan dari Google Map-nya, memang seperti itu jalannya. Lalu ini di pinggiran hutannya seperti ini. Jadi kebunnya seperti ini, bukan kebun yang monokultur tapi banyak tumbuhannya. Dan sudah banyak diteliti oleh banyak peneliti di seluruh dunia. Kebun damar ini memang punya tingkat keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, dan tumbuhan dan hewan juga sangat tinggi. Jadi ketika pagi atau siang datang ke sana pasti ada suara burung, ada suara serangga seperti itu. Saya gambarkan di sini seperti itu. Berikutnya, nah ini jadi dari jalan raya masuk ke kebunnya itu sangat jauh. Jadi punya sekitar 1-2 kilometer, dan biasanya hutan di sana dia jalan kaki untuk sampai ke kebunnya. Jadi kata si Andi, masih jauh nggak mbak? Gitu. Andi udah capek, kata si Andi gitu kan. Terus itu loh bentar lagi dekat dan nyampe depan. Nah ini kemudian ini sebenarnya ini ke bawah. Ya ini sebenarnya sih saya pengennya lebih kelihatan pohon-pohonnya, tapi karena memang ingin fokus ke Andi dan Mbak, jadinya seperti ini penggambaran di komiknya. Jadi saya di sini menjelaskan kebun damar itu unik karena nggak hanya satu tumbuhan aja yang ada di sini, ada pohon buah-buahan dan damarnya juga. Lalu ketika hujan dia panen getah damar, ketika kemarau dia panen buah. Oke, next. Nah ini bahan baku cat ya, si getah damar ada seperti ini. Ini keunikannya, mereka itu memanen damar dengan membuat takik, itu namanya takik yang segitiga itu. Kemudian si petaninya dia akan naik menggunakan alit. Nah itu dia ada tembilung di bagian yang nyantol itu, naik, oke, ke bawah lagi. Nah terus dia ada si kapak pengempatnya untuk mengambil getah damarnya. Nah ini getah damarnya yang ini, yang itu, yang seperti itu getah damarnya. Kemudian diletakkan di bebalang yang kayak tas gitu di belakang. Nah, lalu di sini konfliknya adalah loh kok getahnya tinggal sedikit, kata si mbaknya bilang gitu. Dia cek ke pohon satunya kok nggak ada kemana getah damarnya gitu kan. Terus kata Andi, kenapa mbak? Oh ada yang curi getah damar nih, karena ada kosong di takik itu kok nggak ada. Next, ke bawah lagi. Nah lalu kata si Andi, terus gimana alat sekolah aku, kan aku udah bawa belanja, saya nggak punya tas dan sepatu, dan ini musim hujan, nggak mungkin ada buah-buahan di sini, kata si Andi gitu kan. Lalu ke bawah, siapa pencurinya ya mbak ya, kok tega sih nyuri dari petani. Nah kasus ini juga sudah ada dari tahun 2015 di Labuan Mandi, di Krui. Jadi saya angkat di cerita ini. Lalu kata si mbak, coba kita telusur yuk gitu.
Terus kata Andi, kita coba tanya Tamong yuk. Tamong itu kakek dari bahasa Lampung saya batin. Kita tanya Tamong yuk, kita kan Tamong udah pernah pengalaman nih dalam menangkap pencuri getah damar gitu. Terus mungkin ke tempat Tamong naik motor lagi. Nah ini dia rumahnya kayak gini, jadi di tengah-tengah di pinggiran hutan ada rumah-rumah penduduk. Oke, next. Dan biasanya penduduk di sana itu sebagai pemecah batu. Jadi batu karena dekat dengan sungai, batu-batu di sungai itu diambil terus dipecah untuk jadi batu spit. Jadi yang ngebantu orang ngecor itu ya. Nah itu jadi selain jadi petani, mereka juga sebagai tukang pecah batu. Tuh, terus Andi ngadu, kamu di kebunnya Mbak, getahnya tuh pada hilang loh. Kira-kira gimana ya biar buat nangkap pencurinya gitu. Terus kemudian kata kamu, coba aja dicet getahnya yang masih tersisa, terus nanti kira-kira gimana sama pencurinya. Lalu dicet sama Mbak sama Andi, malamnya ditunggu, dibiarkan aja. Nah paginya ketika dicek, ya kok tetap hilang, gimana ini? Terus kata Mbak, ya kita akan telusur ke penampung yuk. Siapa tahu di penampung kita ketahuan nih siapa yang ngambil getahnya itu. Terus ke bawah, nah ini di penampung, jadi di sana itu ada pos-pos penampungan getah damar di wilayah Krowi itu, dan itu dia akan diambil sama pengepulnya. Nah tapi ketika dicek di penampung kok nggak ada getah damarnya. Nah Mbak lapor lagi ke Tamong kok nggak ada ya getah, ke bawah maaf, kok nggak ada ya getah damarnya. Terus mereka udah sekongkol kali sama si pengepul biar nggak ketahuan sama, supaya nggak ketahuan sama si petani gitu kan. Terus kata Mbak, manusia kalau ditawari uang ya lupa dengan apa ini, maaf ke bawah, saya lupa saya tulis, manusia kalau sudah ditawari uang lupa dengan, ke bawah maaf, next, ke bawah nah itu lekat lupa dengan etika. Jadi si penampungnya itu dia tuh nggak memberikan petani, sudah dapat uang dari pencuri, makanya lupa sama etika, kata si Tamong seperti itu. Terus kata Tamong, coba kalian bikin jaring aja. Nah siapa tahu nanti malam-malam sih pencuri itu bisa kejerat, kita bisa tangkap gitu, kata Tamong. Nah mereka bikin jaring, ternyata yang ketangkap babi hutan. Sana masih banyak babi hutan. Jadi masyarakat Lampung itu kenapa rumahnya ada yang panggung, karena emang masih banyak babi hutan yang berkeliaran di perkebunan mereka. Jadi si pencuri gak ketangkap, tapi malah ketangkap si babi hutan. Oke, jadi kata si bapak, udah lepas aja, udah gak ketar, mana nangkap pencurinya. Lalu mereka balik lagi ke rumahnya Tamong, makan siang, karena udah kesel kan, makan tumis bunga kecombrang, di sana kan khas bunga kecombrang. Gimana Tamong ya nangkap pencurinya, kok susah banget, udah 2 acara tetap kabur pencurinya. Terus kata Andi, kita nginep aja ya di kebun, kayaknya seru gitu, kata Andi gitu. Terus kata si Tamong sama Mbak, kalau kamu gigit nyamuk pasti kamu tak kabur gitu. Terus ini kalau ada babi hutan gimana, next. Terus katanya gampang, pakai krim nyamuk kan bisa. Terus kalau ada kawan babi hutan gimana, ya kita pakai hammock aja yang dikasih sama mahasiswa yang penelitian tuh loh, Tamong, kata si Andi gitu. Ke bawah, akhirnya mereka sepakat untuk menginap di Repong Damar. Oke, ini next. Nah ini mereka udah berjaga ini ketika jam sore-sore ya menjelang maghrib. Matikan api, karena nyamuknya udah begitu. Matikan api, jangan lupa pakai krim nyamuk biar nggak gigit nyamuk. Nah, ini mereka udah nyusun strategi. Nah mereka itu jadi biasanya pencuri damar itu mulai banyak itu ketika menjelang panen. Jadi di hari ke-30. Karena getah damar itu yang paling bagus itu grade A, yang bening seperti mata kucing, makanya namanya damar mata kucing. Itu dia grade A dan dia bening, dan biasanya dicurinya ketika menjelang musim panen. Jadi mereka berjaga ketika menjelang musim panen, bikin strategi. Pertama Tamong dulu yang jaga, terus gantian Andi sama Mbak yang jaga, karena Andi nggak mungkin jaga sendiri. Senyap, dan ketika si Andi sama Mbak ini jaga, kok senyap, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung hantu, ada apa ini, berarti kan ada yang datang kan, kalau di hutannya seperti itu. Lalu tiba-tiba kok ada cahaya dari jauh, Mbak itu apa, kok ada cahaya dari jauh, kata si Andi. Dekat, ternyata ada 2 siluet orang. Nah mereka siap-siap ngambil getah damar. Kata si Mbak, Andi bangunkan Tamongmu, pencuri udah mulai beraksi. Lalu next lagi mereka udah bersiap-siap.
kita strateginya gimana ya, kita sesuai rencana, kata si Tamong. Terus ke bawah lagi, nah ini dia sudah bersiap-siap, ini dia ketangkap. Ya jadi ada dua pencuri, yang satu menggal senter, satunya naik ke pohon untuk ngambil getah damarnya. Lalu ini sudah ditali, lalu dibekukan ya. Kata si Andi, Mbak, satu lagi di atas gimana itu? Kata si Andi gitu. Lalu ke bawah lagi, nah kata si Mbak, tetap kayaknya aja kita ganggu pakai galah, kata si Tamong. Ke bawah, nah ini banyak onomatopenya. Swiss popo baik, saya akan tuh tapi jauhkan galah ini, kata si pencuri. Lalu si Adi cepet tuh gemes kan, dia gemes supaya cepet ketangkap. Lalu jatuh, turun, terus ditangkap sama gua, udah diikat tangannya, next lagi. Lalu si Adi gregetan, siapa sih pencuri ini kok tega banget nyuri dari petani, kan kita juga usahanya lama, katanya. Lalu yang pertama ternyata si yang jaga center itu adalah penampung getah damar di Pekan Labuan Mandi. Lalu yang kedua itu yang naik ke pohon itu dia pemuda seberang di Pekan seberang yang dikenal sebagai distributor getah damar, seperti itu. Lalu mereka gimana nih, udah ketangkap? Udah, tenang aja, saya tadi sore ke bawah saya udah menghubungi Pratin itu kepala desa kalau di sana, nama daerah apa, nama lokal juga. Dan kan anaknya tuh udah pulang polisi, jadi kita bisa serahkan ke mereka. Oke, ini udah datang, diserahkan, mohon dibina ya Pak, supaya tidak ada lagi kasus pencurian getah damar di Pekan ini. Jadi sejak tahun 2015 sampai sekarang pencurian getah damar itu masih sering terjadi, karena ada pencuri yang kadang ditangkap, ada yang bisa melarikan diri dari penangkapan polisi di wilayah tersebut. Andi ngantuk, diajakin pulang, lalu Andi ngambil getah damarnya sendiri karena dia gemas pengen segera beli peralatan sekolah. Lalu selesai, dia dapat peralatan sekolah dan tidak ada pencurian getah damar di Krui lagi. Oke, terima kasih. Itu cerita saya. Mohon komentarnya dari Kak. Ya, terima kasih Kakak. Silakan Kak Anggi untuk menanggapi dan memberi saran. Oke, baik. Selamat sore Kak Anissa. Sorry Kak Anggi. Saya terlalu fokus sama gambarnya nih. Gambarnya masih. Oke Kak Anissa. Di sini sudah ada beberapa revisi ya dari yang sebelumnya ya. Sempat merevisi. Kemarin itu catatannya kayaknya nggak terlalu banyak ya, karena ceritanya memang sudah cukup jelas dari awal sampai akhir tuh, konfliknya sampai cara penyelesaiannya bertahap sampai selesai gitu kan, mulai dari gagal sampai akhirnya berhasil gitu ya. Kalau secara cerita menurut saya sih nggak masalah ya, paling mungkin di gambar mungkin ya. Kalau kita lihat ini yang terakhir, tadi saya sempat kaget waktu dengar ini adalah Andi, ini anak kelas 1 SMP. Soalnya kalau kita lihat sini kayak anak SD. Karena caranya pendek. Iya, nah itu mungkin penggambaran, jadi biar lebih detail lagi anatomi tubuhnya, terus juga gesturnya juga. Kalau di atas sih ya mungkin dia sudah cukup dewasa. Yang pertama tuh saat dia lagi merenung pengen pelatihan sekolah itu dia tampak dewasa di awal itu ya. Nah ini kan udah cukup dewasa lah, cukup untuk kelas 1 SMP. Cuman ada beberapa ya memang inkonsistensi itu aja sih yang nanti mungkin perlu diperhatikan lagi. Bagian ini ilustrasi berarti. Ya betul, di ilustrasinya. Terus juga mungkin karena ini masih storyboard ya, jadi si Tamongnya kelihatan kayak muda banget gitu. Sebenarnya ada yang lebih fokus, yang dia ngebuka masker itu kelihatan kalau udah lumayan tua, halaman berapa gitu. Terus Yang ini ya halaman 6 apa kalau nggak salah, lebih deh, bawah lagi maaf, bawah lagi. Nah ini nih, yang halaman 11. 10 deh, 10 maaf. Nah ini. Oh iya, nomor bawah 10 ini ya. Yang setelah lepas masker, jadi kan mecahin batu kan banyak debu sehingga, nah ini lumayan sudah kelihatan kalau ini si Tamong gitu. Oke, apalagi mungkin nanti kalau udah diwarnai
Nah itu mungkin perlu diperhatikan supaya kelihatan beda usia nih antara Tamo, Mbak, sama Itu Andi. tantangan juga itu memang karakternya. Iya. Kemudian juga ini ya di sini kan ada gestur-gestur yang dia lagi menangkap pencuri, terus ini ya, ini lagi ditangkap ya. 23 mungkin 26 ke 21 22 dia kelihatan. Ya itu memang perlu diperjelas sih kak. Kalau yang tadi satunya lagi nggak enak badan jadi nggak maksimal beli gambarnya. Oke. Ya memang masih kasar sih, nanti mungkin bisa diperhalus lagi ya. Oke. Sama ini mungkin bisa dikurangi kata-katanya di dalam kata, di bagian waktu awal Damar Andi sama Mbak ke hutan itu kan Mbaknya kan menceritakan gitu ya tentang kebun damar di Krui Lampung Barat ini gitu kan ya, kan panjang nih. Nah ini mungkin bisa dipenggal-penggal atau gimana dibuat. Sebenarnya album ini niatnya mau dibikin catatan di bawah tapi ternyata saya kurang nyambung sama ilustrator jadinya panjang seperti ini. Mungkin diperbaiki lagi. Kita mau dipecah atau gimana ntar atau tambah panel gitu ya. Oke baik. Kayaknya kalau dari saya itu aja catatannya. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak Anggi atas masukannya. Waalaikumsalam. Ya kakak-kakak, karena sudah pukul